renang akan penuh dalam 20 menit jika diisi oleh pipa A. Dan akan penuh dalam 30 menit jika diisi oleh pipa B. Jika kedua pipa digunakan bersamaan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang tersebut? Jika ketemu soal seperti ini, untuk menjawab cepatnya adalah 20 dikalikan dengan 30, jadi pompa yang satu ya pompa A, kemudian ini pompa B, dibagi dengan 20 ditambah 30 sama dengan ini adalah 600 dibagi dengan 50. Jika kita coret seperti ini, 60 dibagi 5 sama dengan 12. Ini jawabnya adalah 12 menit. Kalau kita mau membuktikan, bisa juga. Tadi adalah waktu ya, timenya si A, ini 20, waktunya B, ini adalah 30, maka kecepatannya A itu adalah 1/20, kecepatannya B sama dengan 1/30. Sehingga untuk mengisi penuh itu adalah 1 dibagi dengan 1/20 ditambah 1/30. Maaf, saya pindah ke atas ya. 1/30 ditambah 20, 600 ya, ini saya kalikan. Jadi penyebutnya supaya sama, saya kalikan jadi 600 ya. Sehingga ini 50. Kalau 1 dibagi dengan seperti ini sama saja dengan 1 dikalikan dengan kebalikannya. Kalikan 600 dibagi 50 sama dengan 12. Jika M adalah 40% lebih besar daripada N, maka berapa persenkah N lebih kecil dari M? Jadi di sini kalau ada N-nya, kita misalkan N-nya ini ada 100, maka M-nya adalah 40% lebih besar. Artinya M-nya sama dengan 140, jadi 40%-nya ini. Berapa persenkah N lebih kecil daripada M? Maka kita adalah menghitungnya adalah karena lebih kecil ya. Jadi selisihnya ini berapa? Jadi 140 dikurangi dengan 100 dibagi dengan dari M. Karena dari M maka yang di bawah adalah nilai M-nya. Nilai M-nya adalah 140 kali 100% sama dengan ini 40 dibagi 140 kali 100%. Kita coret-coret, kita menjadi 7, ini menjadi 2. Kalau 100% ini tadi dibagi dengan 7, ini pasti dapat sekitar angka 14, sekian. Sehingga 2 kali 14, sekian sama dengan 28, sekian. 28, something. Nilainya adalah A. Jadi jika ada soal seperti ini, bisa kita abaikan yang 350, karena sudah ada perbandingan 3:4. Jadi adalah cara mengetahuinya adalah tinggal 5,5 ini dikurangin. Mengapa dikurangin? Karena ini sudah lebih besar ya. Dikurangin dengan 3 dikalikan dengan selisihnya ini. Mengapa 3 dikalikan dengan selisihnya? Karena angka ini adalah punyanya laki-laki. 3 kali 100 dibagi dengan 4. Jadi minus 75. Jadi 5,5 dikurangin 75.000 sama dengan 5,4. Ini, maaf, 5,425. Jadi ngitungnya adalah 3 dikalikan dengan 5,6 dikurangin dengan 5,5 dibagi dengan 4. Ini sama dengan 300, 3 kali 100 dibagi dengan 4 sama dengan 75.
Jadi ada 75 ini nilainya, jadi sebenarnya dari sini ya, maaf, ini tadi 5,5 dikurangin dengan sekian, jadi hasilnya adalah 5, 4, 2, 5. Faisal dan Mirza 7 tahun yang lalu adalah 21 tahun. Apabila perbandingan umur Faisal dan Mirza saat ini 2 dibanding 3, berapakah umur Faisal dan Mirza 6 tahun yang akan datang? Ini dari sini kita peroleh bahwa Faisal plus Mirza 7 tahun yang lalu, jadi minus 14. Mengapa 14? Ini 14 karena dua orang ya, jadi 7 tahun kali 2 sama dengan jumlahnya adalah 21 tahun. Sehingga F plus M ini sama dengan 35 tahun. Jika melihat perbandingan ini, maka F sama dengan 2 dibagi dengan 2 plus 3 ya, jadi 5 dikalikan 35 tahun sama dengan 14, karena ini dicoret ya, dengan 5 bagi 5 jadi 1, ini 7 jadi 14 tahun. Sehingga umurnya F ini sama dengan 14, kemudian umurnya Mirza sama dengan 21. 21 itu dari 3 dibagi 5 dikalikan 35. Sehingga 6 tahun yang akan datang berarti ditambah 6, di sini tambah 6, ini menjadi 20, yang di sini menjadi 27. Jawabannya adalah C. 6 tahun yang lalu umur Lisa 1/6 umur Dewi. 10 tahun yang akan datang umur Lisa setengah umur Dewi. Perbandingan umur Lisa dan Dewi sekarang adalah, kita misalkan adalah Lisa ini adalah A, kemudian Dewinya adalah B. A dikurangin dengan 6, kurangi 6 karena 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, jadi kurangi 6 sama dengan 1/6 dikurangi dengan B dikurangi dengan 6. Ini 1/6 ya. Kemudian persamaan yang kedua adalah 10 tahun yang akan datang umur Lisa setengah umur Dewi. Jadi A karena 10 tahun yang akan datang plus 10 sama dengan setengah B plus 10. 10 ini adalah karena 10 tahun yang akan datang. Sehingga untuk menyederhanakan ini kita kalikan 6 ya. Kita kalikan 2 ya. Berarti diperoleh 6A minus 36 sama dengan B min 6. Kemudian di sini 2A plus 20 sama dengan B plus 10. Karena ini sama, kita minuskan ya, karena kita kurangkan, sehingga 6A dikurangin 2A adalah 4A minus 36 dikurangi dengan 20 minus 56. B kurangin B nya 0, minus 6 di minus 10 sama dengan minus 16. 4A sama dengan di sini pindah ke kanan menjadi 40. A nya sama dengan 10. A ini adalah umur Lisa. Jadi untuk mengetahui umur B nya, B tinggal dimasukkan ke dalam sini. Jika dimasukkan ke sini kan 2A, artinya kan 2A kan 2, maaf saya taruh di atas saja, 2 kali 10 ditambah 20 sama dengan B plus 10. Ini adalah 20 plus 20 minus 10 sama dengan B. Jadi B nya sama dengan 30. Jadi perbandingannya adalah 1 dibanding 3.
10 dibanding 30. Selisih uang Sandi dan Fikri adalah 40.000. Jika Sandi memberikan 1/8 uangnya pada Fikri, maka uang mereka menjadi sama banyaknya. Jumlah uang Sandi dan Fikri semula adalah, selisih di sini adalah 40.000. Kemudian jika Sandi memberikan 1/8-nya menjadi sama. Karena menjadi sama dengan 1/8-nya tadi, artinya 1/8 ini adalah nilainya adalah separuh dari 40.000. Jadi 1/8 dari uangnya Fikri itu sama dengan 20.000. Sehingga Fikri, uangnya Fikri adalah 20.000 dikalikan 1/8. 20 kali 8, maaf ini karena dari kiri ke kanan ya. Jadi ini kali 8 sama dengan 160.000. Sedangkan uangnya Sandi sama jadi 160 dikurangi 40, jadi 120. Jadi jumlah uang Sandi dan Fikri semula adalah 160.000 ditambah dengan 120.000 sama dengan 280.000.